Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sahabat bahasa, nah pagi ini kita bersama salah satu narasumber tim kerja pembinaan dan bahasa hukum yang akan menerangkan atau menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program apa sih yang dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya perkenalkan, saya Diah. Saya pegawai dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya langsung saja bersama narasumber kita yaitu Pak Tony. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik saja. Kalau Mbak Diah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Bapak, kita mulai dari penggunaan bahasa Indonesia dulu nih. Kan itu ranahnya dari Pembahu ya? Ya, siap. Baik. Untuk pengimplementasian dari Trigata Bangun Bahasa sendiri di NTB itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Teman-teman sahabat bahasa, para pemirsa dimanapun berada, sebelum menjawab itu izinkan saya berpantun dulu. Boleh tidak Mbak Diah? Boleh ya? Boleh. Baik. Pagi hari memetik melati. Cakep. Ya, jangan lupa cakepnya ya. Melati harum di tepi taman. Cakep. Bahasa Indonesia perekat negeri. Bahasa daerah warisan zaman. Wah, keren Pak. Ya, jadi itu. Jadi walaupun ya terjawab lewat pantun ya. Jadi Mbak Diah, jadi ini Trigatra Bangun Bahasa ini adalah sejenis politik bahasa nasional kita yang untuk menjawab tantangan zaman sebenarnya ya, walaupun bersifat sangat konseptual. Jadi diharapkan dengan Trigatra Bangun Bahasa itu mungkin sahabat bahasa di sana belum mengerti apa itu Trigatra Bangun Bahasa. Kami ingatkan kembali, Trigatra Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, ini untuk menjawab tantangan zaman karena dunia itu sudah mulai berubah ya. Jadi dengan perubahan dunia, orientasi kita tidak lagi pada penguasaan bahasa asing saja, tetapi juga mempertahankan identitas nasional kita dan identitas kedaerahan kita. Nah, ini yang perlu kami kampanyekan terus. Kami khususnya di tim kerja pembinaan dan bahasa hukum ini kami terus kampanyekan sejak tahun 2022 ya. Jadi Mbak Diah pernah ikut di situ ya. Jadi paham sekali itu kita. Nah, sekarang untuk implementasi ini kerja kita tidak bisa sendiri. Mbak Diah, jadi dan teman-teman para sahabat bahasa dan pemerintah di manapun berada, ini kerja bahasa dalam konteks Trigatra Bangun Bahasa ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, khususnya oleh balai atau kantor bahasa di seluruh Indonesia. Jadi harus dilakukan secara terkoordinatif dan kolaboratif. Ya, jadi berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan yang lain, kemudian berkolaborasi juga dengan para pemangku kepentingan tersebut. Nah, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri sudah mencoba melakukan koordinasi baik di tingkat gubernuran maupun di tingkat wali kota dan kabupaten. Nah, puncaknya adalah di tanggal 17 Desember ketika ulang tahun NTB itu ada penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Bahasa dan Gubernur NTB termasuk dengan Bupati dan Wali Kota seluruh NTB. Nah, itu adalah momentum yang sangat luar biasa karena dengan begitu pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antara balai khususnya dengan pemerintah daerah di NTB itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah juga merupakan implementasi awal dari SE Mendagri. SE Mendagri yang nomor 400 itu di tahun 2025 lalu juga menjadi implementasi dari Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025. Nah, ini tahap-tahap awal yang nanti menjadi dasar kita melakukan kegiatan dan mengampanyekan Trigatra Bangun Bahasa sehingga seluruh masyarakat khususnya di NTB itu paham betul bahwa mereka nanti secara kebahasaan diorientasikan dan diproyeksikan untuk memiliki kompetensi di bidang di bahasa nasional, lalu bahasa daerahnya juga oke, bahasa asingnya juga siap. Saya kira itu. Wah, berarti lengkap ya Pak ya? Ya harus lengkap dong. Ya itu kan perintah undang-undang juga ya. Jadi Bapak, seperti yang Bapak sebutkan tadi kan mengatakan bahwa sudah ada nota kesepakatan nih dari Badan Bahasa dengan pemerintah provinsi ya. Betul. Nah,
selanjutnya apa saja nih program-program yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat mengenai kebahasaan ini, Pak? Oke, baik. Nah, yang program real yang sekarang kita kejar sesuai juga dengan perintah SM Mendagri, kemudian ada Permendikdasmen, kemudian juga yang ada di nota kesepakatan itu, yang pertama sekarang ini yang akan kita lakukan adalah koordinasi untuk penyusunan SK daerah untuk pemartabatan bahasa. Jadi pemartabatan bahasa di situ termasuk di dalamnya adalah pelindungan terhadap bahasa daerah. Jadi harus ada sebagai wujud kolaborasi dan wujud koordinasi kita yang baik dengan sinergi kita yang baik dengan pemerintah daerah, kita akan segera menyusun SK ya, SK yang terdiri atas pemangku kepentingan di daerah dan juga melibatkan balai bahasa. Nah, itu yang pertama. Nah, di dalam poin-poin, di antara poin-poin penting nanti di dalam SK itu adalah yang misalnya yang akan dilakukan oleh khususnya di tim kerja pembinaan dan bahasa hukum yang sekarang ini adalah pembinaan lembaga. Utamanya adalah pembinaan lembaga, melanjutkan kegiatan serupa di tahun 2025. Itu pembinaan lembaga itu mencakup mengikut sertakan 50 lembaga, dan masih di tempat yang sama di tahun ini adalah 25 lembaga di Lombok Tengah dan 25 lembaga di Kota Mataram. Nah, selain itu ada juga PKBI ya, peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia yang nanti akan disinergikan dengan UKBI. Nah, ini memang untuk mengukur kemahiran kita gunakan pengujian UKBI. Nah, ini yang menjadi prioritas di tim kerja pembinaan dan bahasa hukum dan menjadi real yang akan kita lakukan di tahun ini ya. Jadi ada pembinaan lembaga dan PKBI, peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, dengan sasaran yang beragam, mulai dari pemerintah pemerintah daerah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, lalu ada untuk sasaran PKBI-nya ada guru, ada mahasiswa, kemudian ada wartawan dan pemerhati yang atau penulis-penulis karya seperti karya sastra atau yang lainnya. Saya kira itu. Baik. Bapak, jadi memang sebenarnya program ini juga sudah berjalan ya dari tahun-tahun sebelumnya ya? Ya, ini berjalan. Kalau yang dalam konteks Trigatara Bangun Bahasa ini, khususnya dalam pengutamaan bahasa negara, di poin yang pertama itu kita sudah selenggarakan dari tahun 2000. Sebenarnya sudah lama ya. Saya ingat itu yang 2019, 2018, 2019. Tetapi kemudian secara sangat formal disiapkan, misal tahapan-tahapan yang lebih berkelanjutan itu dimulai pada tahun 2022 di Renstra pertama sampai 2024, lalu sekarang kita mulai di 2025 kemarin dan berakhir nanti di 2029. Ya, ini tahapannya dengan dengan peserta yang insya Allah akan jumlahnya tetap sama, kemudian tetapi diupayakan mengikut sertakan peserta juga dari tempat-tempat dan lokus yang berbeda, tidak hanya fokus misalnya di Lombok Tengah saja atau di Kota Mataram, tapi juga akan kita coba ikut sertakan di daerah-daerah yang lain. Baik, Pak. Jadi untuk sasaran ini seluruh 10 kabupaten dan kota di NTB, Pak ya? Ya, itu rencana kita. Kita proyeksikan kegiatan ini bisa menjangkau seluruh kabupaten kota ya. Jadi seluruh kabupaten kota kita harapkan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sampai tahun 2029, sehingga kampanye utamanya dalam pengutamaan bahasa negara dan pelindungan terhadap bahasa daerah ini, pelestarian bahasa daerah ini bisa kita lakukan ya, bisa menyasar seluruh masyarakat di NTB ya. Baik, tentu saja kita harapkan begitu, Pak ya. Ya, betul. Baik Bapak, karena sudah dilaksanakan selama beberapa tahun nih. Nah, dari lapangan sendiri apakah ada kendalanya, Pak? Ya, karena kendala yang pasti ada ya, kendala terutama dalam baik kendala yang bersifat teknis maupun kebijakan ya. Nah, kalau kendala teknis itu memang pemantauan di tahap awal, misalnya untuk kegiatan pembinaan lembaga itu kan ada beberapa tahapan, itu mulai di tahapan pemantauan atau kita sebut sebagai pengambilan data awal. Jadi dalam prakteknya Pak sahabat bahasa dimanapun berada, jadi dalam prakteknya ini bisa mengikut sertakan siapapun. Jadi boleh menghubungi kami atau nanti bisa datang ke kantor untuk bisa diikut sertakan dalam kegiatan pembinaan lembaga, karena konsepnya itu seperti
seperti perlombaan lah, tanda kutip perlombaan. Di tahap awal itu nanti lembaga akan kita pantau penggunaan bahasanya utamanya di ruang publik dan di tata naskah. Nanti sampel tata naskahnya kita ambil, kemudian penggunaan bahasa di lingkungan atau di ruang publik di sekitar lembaga itu akan kami ambil foto-fotonya, lalu akan kami analisis sejauh mana tingkat ketepatan, kebenaran, kebaikannya itu. Nanti di tahap kedua di penyuluhan itu kita akan undang lagi untuk kita berikan rekomendasi perbaikan. Jadi perbaikannya seperti apa kita rekomendasikan, kami akan undang. Perwakilan utamanya yang diundang itu adalah pejabat, misalnya kepala lembaga atau yang pengonsep surat, misalnya kepala subbagiannya. Nah, di tahap penyuluhan itu akan diberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan data-data yang telah diberikan, yang telah diperoleh oleh tim. Di tahap berikutnya ada pendampingan. Ini pendampingan ini sebenarnya tim datang lagi ke mengunjungi atau pemantauan pemantauan kedua sebelum masuk ke tahap evaluasi nanti di tahap terakhir. Itu kita datangi lagi sejauh mana rekomendasi dan perbaikan yang diberikan saat penyuluhan itu diimplementasikan. Jadi apakah seluruhnya sudah diimplementasikan atau apa saja yang belum. Nah, ini pada tahap ini kendala biasa muncul. Biasanya komitmen pimpinan di lembaga masing-masing itu harus kuat. Jadi lembaga itu harus betul-betul memiliki pimpinan yang memiliki komitmen yang sama dengan kita. Jadi melakukan perbaikan. Nah, yang mudah dilakukan perbaikannya adalah di tata naskah. Itu asal komitmen pimpinan ada, itu perubahan di tata naskah dengan menyesuaikan ejaan yang benar, tata bahasa yang benar, yang baik, itu asal komitmen pimpinannya oke, bisa kita lakukan. Tetapi kalau yang menjadi persoalan misalnya kendala di papan informasi layanan atau papan informasi publik penggunaan bahasa Indonesianya, karena biasanya butuh perencanaan. Untuk perbaikannya tidak mudah, apalagi nanti bahan yang kemarin yang sebelumnya dibuat salah, misalnya tata bahasanya bahannya permanen atau mahal. Nah, itu kan butuh perencanaan. Jadi butuh perencanaan, penganggaran. Nah, itu diantara kendala teknisnya. Di samping tadi saya bilang masalah kendala kebijakan, itu masalah komitmen pimpinan mulai dari tahap level tertinggi sampai ke level level bawah yang melakukan eksekusi, misalnya perbaikan dan segala macam. Nah, untuk tidak maksud mengakali ya. Jadi strateginya untuk mitigasi itu strateginya itu adalah akhirnya MOU. Kita kan sudah punya MOU atau nota kesepakatan ya dengan pimpinan di daerah. Nah, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, menyampaikan juga ada SE Mendagri, ada Permendikdasmen itu tentang pemartabatan bahasa negara dan pelindungan bahasa daerah agar ini menjadi konsen dan perhatian di daerah. Jadi bahwa komitmen itu tidak hanya di level pimpinan lembaga atau organisasi, tetapi juga pada level kepala daerah. Nah, ini kalau sudah kepala daerah punya komitmen yang kuat, lalu mengejawantahkan mewujudkan komitmen tersebut dalam penyusunan SK pemartabatan itu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, maka ini menjadi luar biasa. Itu tahap pertama. Yang berikutnya untuk strategi jangka panjang itu harus ada Perda. Jadi ada peraturan daerah yang memang berisi turunan dari SE Mendagri, itu juga termasuk dari turunan dari Permendikdasmen itu. Jadi itu harus dibuatkan dalam peraturan daerah, sehingga siapapun nanti kepala daerahnya, siapapun nanti kepala dinasnya atau kepala lembaganya itu tetap bisa menjalankan komitmen. Itu ada dasar, karena memang di teman-teman di daerah ini kalau tidak ada dasar hukum yang mengatur itu, mereka akan susah melakukan penganggaran, perencanaan. Jadi dasar hukumnya harus jelas dulu. Nah, paling tidak ada SK itu, ada SE Mendagri, ada Permendikdasmen, kemudian apalagi ada Perda. Nah, kalau ada semua itu akan lebih mudah. Nah, ini strategi kita jangka panjang. Di samping terus dengan tanpa lelah, tanpa capek, kita mengampanyakan, membangun kesadaran. Karena kan kita di daerah tidak punya hierarki secara langsung yang bisa memaksa tanda kutip pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa tersebut ya.
Panjang berarti ya Pak ya tahapannya. Panjang sekali ya ini. Jadi ada target jangka pendek ya, ada target jangka panjang. Nah ini makanya kerja bahasa kita ini kerja seumur hayat, sepanjang hayat ya. Jadi ya sampai akhir tahun berikutnya mulai lagi gitu kan. Nah, nanti berganti pimpinan, berganti presiden juga berlanjut lagi mudah-mudahan ya. Jadi karena kerja kita mempertahankan martabat bahasa kita, bahasa Indonesia, selama Indonesia masih ada, maka kerja kita tidak selesai-selesai. Oke. Baik, teman-teman di sahabat bahasa juga ingin tahu nih Pak, lembaga mana saja sih yang tahun lalu sudah menang Bapak? Nah, ini kalau ada ya. Baik, ada beberapa. Nah ini untuk menstimulasi ya semangat, mempertahankan komitmen itu, memantik semangat. Itu kami dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga yang sudah menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan dan perubahan, lalu mengutamakan bahasa negara dan bla 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 itu ya, dari Trigatra Bangun Bahasa itu. Itu ada yang kita berikan penghargaan itu ada 15 lembaga kalau salah ya, ada 15 lembaga sebagaimana juga di tahun-tahun awal mulai tahun 2022 sampai 2024 itu kan 15 lembaga. Setiap tahunnya kita berikan penghargaan dari 50 lembaga. Nah, ada yang menjadi pemenang pertama yang kemarin itu dari pertama, kedua dan ketiganya sepertinya dari Kota Mataram ya, Lombok Tengah. Mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa mengikut dapat ya menjadi pemenang. Yang pemenang satu kemarin itu dari Perpus Arsip Kota Mataram. Wah, itu luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah Kota Mataram, termasuk khususnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mataram yang sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan utamanya di tata naskah maupun di penggunaan bahasa di ruang publik. Lalu ada kalau tidak salah itu juga ada dari sekolah Abata ya, Abata, dan itu dari mewakili swasta. Lalu ada juga dari kalau tidak salah yang swasta Budi Luhur ya Bapak. Kalau saya lupa, kayaknya bukan Budi Luhur, maaf. Saya lupa, nanti saya cek lagi ya. Oke. Itu yang jelas 15 lembaga itu setiap tahun kami berikan apresiasi. Jadi Bapak Ibu atau sahabat bahasa yang saat ini mungkin bernaung di sebuah lembaga, baik yang lembaga pemerintah maupun swasta, dan ingin ikut serta dalam kegiatan ini, silahkan bisa mengontak kami. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Jadi ada peningkatan kompetensi kebahasaan, ada pengalaman-pengalaman lain yang terkait dengan pengembangan itu ya, pengembangan diri terkait dengan kebahasaan itu bisa diperoleh ya. Jadi kami insya Allah nanti, nah apalagi tahun ini kita untuk pembinaan secara langsung di penyuluhannya itu tidak hanya sehari. Kalau tahun lalu masih sehari, memang waktu kami terbatas, yang diberikan materi-materinya terbatas. Tapi di tahun ini, mulai tahun ini kita berikan 2 hari kegiatan. Ya, 2 hari kegiatan untuk seluruh peserta. Yang kalau dulu jumlahnya 50 peserta, sekarang jumlahnya 70 peserta. Jadi setiap lembaga itu bisa nanti mengikut sertakan atau mengirim perwakilannya itu lebih dari 1. Ya, jadi mudah-mudahan sehingga nanti tingkat perubahan dan komitmen lembaga itu menjadi lebih kuat. Banyak yang dilibatkan gitu. Ya, jadi banyak pemangku kepentingan di lembaga itu yang bisa ikut serta. Baik, untuk yang lembaga ini kan memang sudah berjalan, dan PKBI juga Pak ya. Ya. Nah, untuk PKBI itu pesertanya apakah boleh mendaftarkan sendiri atau harus dari lembaga mana gitu Pak? Oke. Nah, ini yang pendekatan kita di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita yang mengundang nih. Iya, betul. Jadi kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah bahwa menyampaikan bahwa kita akan menyelenggarakan kegiatan, lalu kita menyiapkan daftar undangan, nanti pemerintah daerah yang akan sebagian yang misal dari OPD itu akan diundang oleh pemerintah daerah. Nah, itu teknisnya kita. Nah, yang mulai tahun ini kami akan mencoba memberikan secara terbuka. Jadi akan ada infografis nanti akan kami sebarluaskan melalui jejaring kita, termasuk melalui media sosial. Silahkan siapapun. Nah, secara terbuka kita berikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Karena materinya juga lebih kompleks ini ya, lebih banyak.
karena kegiatannya 3 hari ada materi yang terkait dengan kebutuhan kita saat ini, misalnya tentang pemampatan AI, kemudian digital marketing, personal development, ya macam-macam lah. Nanti kita akan pengembangan diri, kemudian pemasaran di dunia digital dan sebagainya. Nah itu yang akan kita coba juga masukkan materinya, sehingga para peserta yang ikut serta, yang jumlahnya kalau tidak salah per sekali kegiatan itu 100 orang, target kita 270-an ya, diselenggarakan di Lombok Utara, kemudian ada di Sumbawa, kemudian di Sumbawa Besar dan di Sumbawa dan KSB. Ada juga nanti kita akan sampaikan di infografis. Nah itu silahkan bisa mendaftar langsung, dan komposisinya yang jelas terdiri atas pegawai pemerintah, pegawai swasta, mahasiswa, guru, baik swasta maupun negeri ya, teman-teman penegak pendidik itu boleh dari lembaga swasta maupun negeri. Jadi bisa nanti ada juga dari penulis, misalnya siapa itu ada penulis yang mau ikut, penulis sastra atau penulis apapun, kemudian ada media massa, wartawan media massa cetak maupun elektronik. Jadi nanti akan kami sebarluaskan melalui jejaring Balai Bahasa, termasuk melalui media sosial. Nanti insya Allah setelah Idul Fitri ya, jadi setelah Idul Fitri kita akan coba buka, karena kegiatan insya Allah nanti kita akan mulai di bulan Mei kayaknya. PKB itu antara bulan Mei atau Juni ya, Mei-Juni ya. Yang untuk yang April Mei itu masih kita selenggarakan kegiatan pembinaan lembaga lebih dulu ya. Ya saya kira itu. Baik Bapak. Nah dari Pembahu nih, kan programnya Pembahu bukan hanya lembaga dan PKB ini, betul. Ada juga menaungi mengenai ahli bahasa. Betul. Nah pelaksanaan ahli bahasa di NTB sendiri bagaimana? Oh iya. Nanti Mbak Dia untuk ahli bahasa mungkin bisa kita jadwalkan khusus sendiri ya. Jadi biar supaya lebih dalam nih. Ini masih kita sampaikan secara umum agar juga sahabat bahasa mengetahui apa sih ahli bahasa, apa fungsi, dan lebih detail lebih banyak nanti kita bicarakan secara khusus. Tetapi secara singkat ahli bahasa itu adalah layanan yang diberikan kepada penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau law enforcement ya. Jadi dalam rangka penegakan hukum, jadi teman-teman di balai kantor khususnya di Balai Bahasa itu ditugasi untuk menjadi ahli bahasa. Jadi kalau ada kasus-kasus kejahatan berbahasa, ya jadi ini sekarang kan kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh kaki dan tangan, tetapi juga oleh lisan. Jadi malah lebih banyak sekarang kejahatan itu terjadi oleh, tapi lisan dan jari jemari ini mirip ya, saudara kandung lah ya. Nah ini hati-hati, salah menulis, salah berkomentar, salah memosting sesuatu yang menyinggung orang lain di media sosial khususnya, maupun di media di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke. Jadi hati-hati itu di ruang publik, maksudnya di ruang publik itu di tempat di ruang publik khususnya itu hati-hati, itu bisa dipidana, apalagi dengan KUHP yang baru sekarang mulai berlaku tahun 2026, KUHP 2023 itu memberikan peringatan ya kepada para pelaku kejahatan berbahasa dan kejahatan jari-jari ini, jari jemari. Tolong hati-hati dan perhatikan tulisan Anda, perhatikan ucapan Anda, jangan sampai menyinggung dan menyakiti orang lain atau pihak-pihak tertentu, karena itu bisa dan dapat dipidana. Nah di Balai Bahasa sendiri, layanan ahli bahasa terkait dengan penanganan kasus-kasus kejahatan berbahasa ini cukup banyak ya. Jadi mulai kita memberi layanan keahli-bahasaan ini, saya ingat itu sejak tahun 2007. Jadi itu setahun sebelum Undang-Undang ITE itu disahkan 2008. Nah sekarang sampai saat ini tentu saja sudah ratusan kasus pernah kita tangani ya di Balai Bahasa. Tetapi memang NTB termasuk yang tinggi ya kasus-kasus kejahatan berbahasanya. Ini mungkin karena memang literasi kebahasaan kita, termasuk literasi digital kita yang masih terbatas. Nah itu juga nanti teman-teman literasi nanti bisa menyasar
itu dan memberikan materi kepada peserta-peserta kegiatan literasi untuk bijak dalam berliterasi di dunia digital ya, berinteraksi terutama. Ya itu ya cukup banyak ya di kita layanan kebahasaannya, balah 1 pekan itu bisa 2-3 kasus masuk ya, baik yang apalah ada 5-6 kasus ya, baik yang sifatnya koordinasi maupun yang langsung penanganan ya. Saya kira itu. Baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak dari sahabat bahasa. Nanti kalau ada lagi pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di media sosial Balai Bahasa ya, sahabat bahasa. Baik Bapak, karena semua program atau 3 program itu sudah terlaksana di 1 tahun misal atau beberapa tahun juga ke depan. Nah harapan dari pelaksananya nih bagaimana? Kan pasti ada harapannya Pak. Harapannya pesertanya bagaimana, kemudian pelaksanaan kegiatannya juga diharapkan seperti apa, ada nggak Pak? Iya, tentu setiap tahun, setiap menyelenggarakan kegiatan, kita berharap bahwa pertama kegiatan itu akan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan dengan memitigasi persoalan-persoalan yang mungkin dapat menghambat, termasuk meminimalisasi ya persoalan-persoalan atau problem-problem yang nanti dapat menghambat capaian. Nah, harapannya tentu di tahun ini dengan semakin masifnya kita menyelenggarakan kegiatan khususnya misalnya PKBI maupun pembinaan lembaga termasuk pelayanan ahli bahasa itu, masyarakat menjadi lebih sadar ya. Jadi tingkat kesadaran tentang kompetensi kebahasaan yang digunakan untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pelayanan, termasuk untuk menyuarakan aspirasi di dunia nyata maupun di dunia maya, itu betul-betul menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang baik itu tentu tidak menyakiti, sesuai dengan sesuai dengan budaya, sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Lalu yang benar itu mengikuti kaidah kebahasaan yang sudah ada. Nah itu ya harapan kita. Jadi harapan yang lebih jauh lagi tentu para peserta yang sudah mendapatkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di 2 kegiatan itu bisa mengimbaskan. Nah ini yang penting ini kan, jadi kerja kolaboratif itu seperti ini. Jadi bahwa tanggung jawab sepenuhnya tidak kita sebagai pelaksana dan penyelenggara, tetapi juga yang ikut serta supaya mengimbaskan. Jadi tidak terbatas ilmu dan kesadaran itu sampai ke mereka saja, tetapi kemudian mengimbaskan ke orang-orang di sekitarnya, ya terutama di lingkungan keluarga ya, jangan sampai terputus gitu ya. Jadi dan jangan sampai berpikir bahwa tanggung jawab kerja bahasa ini tidak hanya di kami, dilimpahkan ke kami, bahwa ini kerja bersama dan ini untuk menjaga keutuhan negara ini ya. Jadi di antara tujuan besarnya kan menjaga keutuhan negara ini, karena semakin kuat bahasa kita, maka persatuan kita, sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia makin kuat dan persatuan kita makin kuat. Nah, itu ya. Terima kasih Bapak. Bapak sebelumnya untuk pelaksanaan siniar hari ini kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas informasi yang banyak sekali yang menjadi informasi untuk kita semua dari sahabat bahasa juga ya. Baik, sahabat bahasa, demikian informasi dari pelaksanaan tim kerja pembinaan dan bahasa hukum pada tahun 2025 dan nanti akan dilakukan tahun 2026. Nah, kami juga berdoa semoga kegiatan berjalan lancar. Amin. Kegiatan program sampai akhir tahun. Baik, sampai di sini saja sahabat bahasa untuk pelaksanaan siniar pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.